Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wassalam ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali duduk bersama dalam majelis ilmu kajian rutin tiap malam Jumat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian kita pada minggu kemarin ya. Sedikit kita akan ada pencerahan sehubungan dengan adanya peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, di mana apapun peristiwa di muka bumi, baik yang kita lihat, yang kita dengar, adalah semuanya ujian bagi kita. Dan juga apapun yang kita lakukan, semuanya adalah ujian bagi kita. Oleh karena itu kita akan kembali membahas atau mengupas tentang bagaimana sikap hukum kita atas apa yang kita lihat, atas apa yang kita dengar. Nah, di sini nanti kita akan bisa memposisikan keilmuan kita pada tingkat amaliyah atau pengamalan kita itu duduk di mana. Ingat, sejak kita mengenali atau belajar hukum atau disebut dengan fikih, orang-orang fikih atau orang-orang syariat. Kalau orang-orang syariat, orang-orang yang hanya belajar hukum, maka ciri utama orang ini yaitu ia berperang dengan pikirannya sendiri. Rasakan ya. Nang kita hajar belajar hukum nih, belajar fikih, bilainya mandangar di mik, orang bersalawatan, bermaulidan, membaca doa kunut subuh, apa pikiran kita pada waktu itu? Itu maksudnya. Orang belajar hukum, cirinya yang hukum aja belajar, kada mau lagi tingkat ke atas, itu cirinya. Inya pasti mencari hukum terus. Itu aja bahasanya. Itu ngarannya ciri-ciri orang yang belajar hukum itu atau orang syariat, inya berperang dengan pikirannya sendiri. Makanya bahasa guru dahulu, orang yang pisit mengikuti dengan hukumnya tahu hukum seorang, menghukum diri seorang. Jakainya mengacak api itu tanggung hangit seorang. Sama kayak satrom tuh bilanya angkal mengacak tasatrom, tapi bilanya picik behimat kada mau lagi tasatrom. Sama itu orang syariat. Kemudian setelah ia belajar hukum, ia mulai mencari nang ampun hukum. Nah, belajar setelahnya belajar hukum tuh mencari siapa garam ya nang maada akan hukum nih. Nanya mulainya mencari Tuhan mulai. Tapi nya mulai mencari Tuhan, kadang memulai dengan mencari diri. Inya mencari Tuhan. Akhirnya ternyata Tuhanlah yang membuat hukum, yang maulah perintah. Itulah yang disebut dengan adanya perintah dan larangannya. Kita sebagai hamba manusia wajib jar. Yang penting kita ini melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya.
menghindari apa yang dilarangnya. Rasanya itu keduanya yang pas itu melaksanakan yang diperintahkannya, manggawi apa yang dilarangnya. Amun yang dilarangnya dijauhi, tagawi itu kadang kira-kira terjauhi. Artinya berarti kan kada masih, jadi kalimat itu rancu di situ. Lalu mulailah dari orang hukum tadi ia artinya melanglang buana mencari Tuhan. Nah ampun hukum siapa, apa aja produksinya. Ternyata Tuhan itu maulah perintah dan larangan. Sebelum perintah dan larangan ada, Tuhan yang mencipta jin. Jadi jin ini disuruh sujud, ada mau lalu bengalan dengan iblis. Nah ini orang tarikat. Jadi orang tarikat ini mulai mencari siapa garang ampun hukum. Apabila ia mencari siapa ampun hukum, ia mengenali ciptaan Tuhan dahulu. Itu orang tarikat. No, dikenalinya rububiyah. Rububiyah itu orang tarikat. Melihat pohon siapa nang maulah, laut siapa nang maulah Tuhan, jin siapa nang maulah. Apa tugas jin? Kenapa jin itu ketika disuruh sujud kada mau jadi iblis? Oh, akhirnya disitulah. Jadi orang tarikat ini sadar samalam jar aku tagawi kunut, tagawi usali, maulidan macam-macam. Gara-garanya kenapa? Gara-gara jin lawan iblis sekalinya. Kalau orang syariat ketika mengerjakan itu, ia berperang dengan pikirannya seorang, memikirkan bujurah kadakah. Tapi bila sudah tarikat, kada menyalahkan pikiran seorang lagi, yang disalahkannya apa? Jin lawan iblis. Jadi bila melihat bila gawian seorang salah, ini kada menyalahkan ke diri seorang gara-gara jin. Itu artinya menyalahkan orang kalau senang salah. Ada maunya salah seorang lagi, itu orang tarikat. Rububiyah, ini mengenali dengan apa yang Tuhan cipta. Kemudian naik lagi ya kaji yang disebut dengan hakikat. Ketika ia mengenali siapa garang apa aja yang dicipta oleh Tuhan, ia kenali. Nah ini disebut dengan menguluhiyahkan. Oh ternyata Tuhan mencipta jin sampai iblis alam semesta kita. Tuhan juga sama lah pada Tuhan yang mencipta. Nah kalau di dalam bab di sini hakikat, tapi di dalam sebahagian yang lain ini uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Kalau di bidang lain lagi disebut dengan hakikat. Hakikatnya iblis itu ya jin juga. Oh, turun ke bawah menjadi Nur Muhammad, jadi alam semesta jadilah kita. Hakikatnya kita sama aja. Orang hakikat. Lalulah berpikir. Amun yang kaya itu kita kada kau menyalahkan iblis lawan setan. Ternyata orang hakikat ini, orang yang sudah mengenal mulai sama aja seberitaan sekalinya, kada mau lagi menyalahkan pikiran, kada mau lagi menyalahkan jin lawan iblis, kada mau lagi. Ternyata aja musuh sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Oh, orang hakikat uluhiyah. Lalu sudah menyalahkan ke diri seorang. Karena jin, iblis, semuaan Tuhan yang mencipta. Oh sama aja sejalur. Lalu berpikir pulang. Amun sejalur sama aja senapas. Artinya segaris. Begitu ia berpikir segaris, siapa garang? Nama gerakkan. Akhirnya inilah pada tingkatan makrifat. Ketika sudah belajar makrifat, lenyaplah ketiganya, pikiran kada ada lagi, jin iblis kada ada lagi, diri seorang kada ada lagi. Siapa nang bagarak, siapa nang mendengar, siapa nang melihat. Nah itu orang makrifat. Kenapa ini kita sampaikan? Ini tolak ukur. Kita kawan mengukur diri seorang di mana kita sekarang ini adanya. Menyikapi suatu peristiwa yang terjadi di muka bumi. Nih, Israel, Palestina, Israel jangan salah. Nukar aqua, nang tukang tukar nang salah. Ada pabriknya, ada lagi. Iyalah. Artinya
Ia mencari siapa yang harus disalahkan. Nah, kalau orang marifatnya rana itu dah. Ini kita paham. Artinya kejadian di muka bumi ini meletakkan posisi kita. Bisa kita menyaring. Amun kayak itu berarti kira manusia itu kan diperintah Tuhan untuk berbuat baik. Sekarang berbuat baik ini terhadap yang terjadi sekarang hajakah? Itu maksudnya. Terus berbuat baik itu caranya kayak apa? Adakah penjabarannya? Itu. Ketika karena ini sasarannya rame di grup, Bang. Jadi kita memang harus membuka nih. Hendak mengatik 4 di grup terlalu panjang ketikannya. Jadi kita jelaskan di sini. Kalau perbedaan paham tentang suatu peristiwa, kalaupun ada dasarnya dari sirah cerita-cerita yang terdahulu, sama aja orang cerita yang itu juga, tapi penafsirannya beda. Bukankah jadi Quran sudah diterangkan perangilah, ya kan? Perangilah orang-orang yang memusuhi Islam. Yang kita takut itu cara memeranginya itu nang kayak apa? Ya kan? Cara memeranginya itu nang kayak apa? Yang tahu kan apakah harus berangkat ke sana? Amun kawa berangkat ke sana berangkat. Amun kawa, kada kawa berangkat ke sana doa. Ya kan? Silahkan memusuhi yang memusuhi Islam, tapi tidak dengan rasa kebencian. Ini kan ada lagi benci dengan Israel, lawan kawan bencinya. Ya, bila kawan rane dituduh Israel kan? Itu. Solidaritas bagus. Kemudian memang ada hadis, jadilah manusia yang baik. Artinya manusia yang baik itu adalah yang bisa bermanfaat, yang bisa membawa manfaat. Itu maksudnya. Sekarang bagaimana kita menalah tentang manfaat? Kembalilah ke surah At-Tahrim. Ku anpus diri seorang dulu. Ada manfaatnya bagi diri seorang. Bila kau membuat manfaat untuk diri seorang, hanya bagi orang lain. Silakan dulu. Ya kan, seorang berjalan jalan tapi kawa, doa aja, doakanlah kebaikan di dunia ini. Kenapa? Karena peristiwa Palestina dan Israel ini mulai zaman sahabat sudah, mulai zaman Nabi. Kada mau beres, tapi bila nya beres, pulihkan kita seberitaan sudah. Bila beres itu, artinya sikap kita terhadap kejadian yang direspon sekarang ini. Maka dukunglah umat Islam. Bagaimana mendukungnya? Silahkan doakan. Kalau memang diarahkan jangan menukari produk-produk yang memang pabriknya itu diproduksi atau produsennya oleh orang-orang Yahudi misal. Ya kan? Silahkan. Banyak aja orang berjual banyu nang kada aqua. Silahkan. Kada perlu ribut kita. Ya, kalau bang kada direspon dianggap wah kawanan ini kada ada manfaatnya seberataan, kasihan orang di sana ada penindasan apa, bukan itu. Artinya kita pun kalau mau kudut najilah bagus, silahkan kudut najilah sesuai kada. Kalau Nabi itu kan menggawi kudut najilah terbunuhnya 70 tahfiz Quran. Ibaratnya orang yang 70 ini orang yang ahli-ahli jakanu ahli kiraat seberataan menangis Nabi tuh dibunuhi orang-orang ahli Quran dibunuhinya berperang itu perang agama. Tapi yang terjadi sekarang perang agama atau kada? Nah, pertimbangan situ. Apapun perangnya itu yang ditimbulkan apapun itu menguji kita. Ya, sekarang terjadi peperangan lagi, kemudian suasana politik panas, mulai pulang ya kan, panas sudah, jarak kada melawan seikong, mudahan banyak nang jarak sudah, ya kan, jarak, ada tidak apa-apa, bujung bahual keluarga bedang sanak, nang dilaunakan orangnya tertawaan di sana. Artinya silahkan dukung, kita tetap dukung, nang penting Indonesia ada presiden sudah, nang siapakah presidennya, ini suasana politik. Jadi terhubung dengan dengan posisi kita. Apa posisi kita? Mas, kita orang-orang yang sudah
Di tingkat ma'rifat masih menyalahkan iblis lawan syaitan aja masih. Ujar iblis lawan syaitan, kan iblis lawan syaitan tuh kayaknya di neraka khutbah. Nah, aja iblis artinya anggap aja kayak khutbah Jumat. Selama hidup, ujar iblis lawan syaitan ikan ini menyalahkan aku terus. Aku kan membisiki aja. Tugasku memang membisiki. Jadi ku bisiki ya, masalah terpengaruh masalah kada ikan seorang. Makanya kan di hakikat iblis dan setan itu kada ada lagi sudah. Yang ada apa? Ternyata musuh sesungguhnya itu diri seorang. Hilang jadi iblis itu sudah kada ada lagi. Iblis sudah kamarifat hilang juga diri seorang. Apa? Tidak ada lagi, kada ada lagi keakuan di situ. Lenyap sudah. Itu maksudnya. Nah, jadi orang-orang dari 4 cara ini kita kawa menilai, bahkan menilai diri seorang nih kawa selama ini. Di mana garang kita banyak? Di syariatkah, tarikatkah, hakikatkah, ma'rifatkah? Oh, kada ada tarikat, syariat, semuaan kada ada. Jangan Nabi kada pernah mengajarkan. Kan dibahas orang nih. Pasti kan? Tidak ada Nabi yang mengajarkan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Sekarang peristiwa terjadinya Isra Mi'raj itu apa? Bahasanya lagi. Itu bahasanya 4, syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Ma'rifat dengan Mi'raj bertemu sudah. Itu maksudnya bahasa. Jadi kalau kita telaah, sebenarnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu benarlah yang diceritakan di sirah Nabawiyah itu, ternyata penghuni neraka itu banyak benar orang-orang nang bekupiah hajian, nang duduk-duduk di majelis, nang ngerancak sembahyang rancak ternyata bujur. Kenapa? Bukti akan sekarang medsos. Siapa nang saling mencaci, nang saling menyerang? Adakah orang-orang mabuk di medsos saling menyerang? Kada ada. Nang ada sama-sama majelis cek semua. Membuktikan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan macam-macam ditemui sudah. Akhirnya apa? Ternyata banyak orang ahli ibadah. Ujar Nabi banyak ya orang ahli ibadah ketika diserahkan buku catatan amalnya kada ada. Ayo. Penghuni neraka itu banyak orang ahli ibadah, makanya Tuhan bersuara, aku ujar Tuhan lebih menyukai orang yang mabuk. Tapi ini mengakui inya bertaubat daripada nang ibadah terus tapi kada pernah menemui aku. Lupa, merasa bujur. Ini membuktikan keadaan sekarang ini realita jadinya. Realita fakta. Yang terjadi caci mencaci, serang menyerang itu bubuan orang ahli ibadah. Orang-orang yang duduk di majelis saling menyerang. Kelompok A, kelompok B, majelis ini kalau dikumpulkan se-Indonesia banyak benar. Saling menyerang. Saling tantang menantang. Ya kan? Ditantang, tantang debat. Ini luar biasa sekarang. Kita ini bagaimana bisa memposisikan keilmuan kita ini benar-benar bisa menjaga pada keadaan kita orang-orang yang bermakrifat. Bukan marifat cukup diyakini. Ilmu marifatnya cukup diyakini, misalnya yakini aja. Karena itu amalan diri masing-masing. Ya, memang amalan diri masing-masing. Marifat. Kalau cukup diyakini kada diamalkan, diyakini itu kan belum tentu diamalkan. Bila ia meyakini, amalkan. Bagaimana mengamalkannya? Maka mengamalkannya akan nampak pada kehidupan kita sehari-hari. Itu nampak kita meyakini. Kenapa? Ingat, pondasi yang akan menjadi hisab nantinya kita setelah kita diletakkan di liang lahat. Yang pertama sholat, yang kedua harta, yang ketiga umur, yang keempat ilmu. Ini 4. Bila kau membereskan yang 4 di dunia ini, aman kita. Maka bagaimana kita cara mengamalkan ilmu? Nah, ingat tadi. Bila kita masih
baca diri sendiri, Iqra kitabaka. Kita masih gelisah, benci ketika berhadapan dengan paham yang berbeda. Nah, kayak apa rasanya? Masihlah ada rasa benci atau apa? Masihlah. Nah, lalu bagaimana kita ini bisa, maksudnya menetralisirnya itu? Yang pertama tipsnya, yang pertama pedoman kita tidak akan ditanya, kita tidak akan dihisap tentang amalan orang lain. Itu bisa tenang kita, coba aja. Di mana aja sembahyang, berhadapan, bergaul dengan siapapun, pegang satu, kita tidak akan dihisap tentang amalan orang lain. Yang dihisap adalah diri kita sendiri. Satu. Perintah Tuhan yang pertama apalagi? Ku anfus, selamatkan diri kita sendiri dulu. Diri sendiri dulu selamatkan, itu penting. Baru selamatkan keluarga, itu pun tafsir juga keluarga. Keluarga adalah tujuh anggota. Nah, ini penting. Jadi kita ini bagaimana pengamalan kita itu bisa membuat kita tenang, mutmainah. Karena apa? Akhir kehidupan manusia itu berakhir pada panggilan jiwa yang tenang. Ketika orang duduk di syariat, orang duduk di fikih, ia tidak akan tenang, terhukum dengan hukum itu sendiri. Coba aja cek. Orang yang paling merasa sunnah, ia tidak akan tenang bergabung dengan orang lain. Ya. Kemudian orang yang merasa ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan tenangnya bergabung dengan yang lain. Di masjid lain tidak akan tenang, karena masing-masing memegang hukum. Kemudian ini ada golongan lagi, golongan torikah. Oh, kan banyak torikah nih. Naksabandiyah, Tijaniyah, Samaniyah, itu banyak ahli-ahli orang torikah. Itu jadi disebut torikah, bukan. Torikat itu jalan mengenal kenapa bumi ini ada, kenapa kita ini ada. Itu tarikat namanya. Kenapa aku ada, kenapa bumi ada, itu orang tarikat. Dicarinya. Kalau di dalam ilmu yang lain disebut dengan rububiyah. Nah, itu disebut dengan rububiyah. Kalau asma wa sifat, syariah. Dicarinya itu orang tarikat. Bahasa lain tarikat. Bakalahi juga. Ujar nang saiko kada ada. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Nang ada itu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa dikalahiakan nama? Bakalahi nama. Allah pun nama juga dikalahiakan juga. Bagaimana seandainya umat Islam ini guru-gurunya ke atas, coba guru-gurunya jangan memulai hujahnya itu saling membahas, membantah, umatnya tenang juga. Jadi kalau kita lihat posisi sekarang ini yang membuat umat itu kada tenang bukan umat bawah, tapi pada para guru ke atas itu yang membuat. Coba aja. Kalau guru-gurunya kompak aja bilainya berbeda pakurihingan, coba aja kompak seberataan, tenang umat Islam ini. Tapi kalau dimulai daripada guru-gurunya, kenapa? Karena ada tingkatan guru-guru akhirnya. Ujian nang sikong tuh guru keturunan anu. Ini pecinta habaib lah. Golongannya banyak, saling berbeda-beda akhirnya. Muncullah saling bantah. Bagaimana umat Islam ini bisa tenang, jiwanya seberataan kalau sudah dari guru-gurunya sudah diajarkan dengan cara yang saling benci dan saling celah. Makanya kita di mana-mana sekarang itu jangan pernah merasa terhukum dengan hukum baik haulan keluarga sama haul. Silahkan. Aku kata ditakuni juga masalah haulan itu dengan aku kan kayak itu prinsipnya. Nang kada mahal kayak itu, nang mahal kayak itu sama. Coba masing-masing prinsipnya kayak itu. Tenang. Apapun yang terjadi selalu ada cara, selalu ada jalan. Ketika berbeda cara menyelatkan mayat, bagaimana caranya? Udah gantian. Silahkan damai, kada saling, maksudnya kada saling menutup.
Nah, makanya kita di sini berharap para ulama, guru-guru itu bagaimana menjadikan umat ini umat yang selamat. Kenapa? Umat Nabi Muhammad itu sudah dijamin keselamatannya selama ia bertaubat. Kenapa ini kita katakan lagi? Karena ada yang berkata umat Nabi Muhammad itu yang masuk surga seberataan. Ada yang ke neraka. Sedangkan ketika Jibril datang kepada Muhammad, wahai Muhammad, apabila umatmu, nah kita ini termasuk nih, yang selama hidupnya kada suah berbuat baik, zalim seumuran, di akhir hidupnya ya bertaubat, Allah ampuni, itu maksudnya. Tapi amun kada bertaubat, syaratnya kan bertaubat. Syaratnya bertaubat. Sampai kada kita bertaubat, itu maksudnya. Jadi kita harus kita sampaikan seiring, karena memang agak ricu-ricu sedikit. Kita meluruskan, sayangnya kita ini kajian tahapannya sudah pada tahap ma'rifat. Ilmu huruf ini sudah jadi. Nanti kita akan bubuhkan di papan tulis. Kenapa? Yang pertama, benarlah kenapa Az-Zariyat pada ayat 56 itu Tuhan itu memanggil kita dengan sebutan manusia. Coba. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kita ini dipanggil manusia. Level terendah ini manusia. Level terendah. Kalau sudah naik disebut dengan insan. Jadi bila wal insa itu manusia, sama Yasin asal katanya yasa. Yasa, hai manusia bodoh. Yasa. Karena sudah pintar, Yasin. Pantaskah kita dipanggil Yasin? Ya kan? Di situ dijelaskan wal jinni, jin, wal insa, kada wal insan. Wal insa dipanggil manusia. Level terendah. Maka naikkanlah derajat kita kepada insan. Makanya berakhir dengan minal jinnati wan nas, manusia lagi kita dipanggil. Level terendah manusia. Kalau lipat terendah manusia ini ya orang-orang yang terhukum dengan hukum, pinandui diri kita. Karena kita nih di dalam bab ini seharusnya kita memasuki kepada bab yang pertama, yaitu intijar, tatawu. Jadi kehidupan kita tuh tatawu ini adalah perangkat atau instrumen dalam kita menjadi kehidupan. Nah mungkin kita tuh bahas minggu depan. Biar orangnya terkumpulan, mudah-mudahan orangnya terkumpulan, karena ini senjata. Kenapa di buku ini diletakkan sholat intijar? Karena kan awal kejadian diri itu kan berawal dari adanya kehendak, iradah. Intijar itu kan hajat. Nah, susunannya pas di kitab, di konsep ini pas susunannya. Pas semuanya. Sudah tersusun rapi. Nah, sebenarnya kita akan membahas intijar, tapi karena ada usulan, memang ini permintaan. Coba Bang, kayak apa nih, ya kan? Agar membuka wawasan kita lebih luas, sehingga agak lebih damai. Nah, ini artinya permohonan dari kawan-kawan sebahagian juga, karena dengan terjadinya peperangan Palestina dengan Israel ini meningkatkan suhu juga ternyata. Nah, makanya kita penting menyampaikan bahwasanya kalau kita benar-benar di tingkat ma'rifat, lalu bagaimana amalannya? Amalan orang-orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu jangan dipandang tidak peduli. Ya kan? Karena paham yang kita tangkap itu dan penyampaian yang disampaikan oleh kawan-kawan itu dianggapnya jamaah ini kada peduli dengan hal penindasan, dengan hal penjajahan. Bukan itu. Semua kita
kalau umat Islam ini terjajah, kita tidak pernah melihat masalah. Kita kadang akan melihat sebab. Bilanya umat Islam ini terjajah, ia terluka, kita merasakan sakit. Ya, kita merasakan sakit otomatis sudah. Namun tindakan orang per orang, jiwa per jiwa itu kan lain-lain, beda-beda. Kada sama. Ya, artinya ketika kita merasa terluka, dari beberapa hadis akhirnya dimunculkan, jadilah orang yang baik kepada sesama muslim. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Akhirnya penafsirannya lebih luas. Maka perlunya kita artinya mengkaji ulang bagaimana ketika orang-orang di tingkat ma'rifat ini dalam amalan keseharian. Tenang kada? Ini gelisah kita masih. Yang perang di sana, yang gelisahnya di sini. Ya kan? Gelisah disertai kebencian. Oh, mencela dengan kejadian itu. Israel tuh kau bergerak seorang kah kada? Siapa nama gerak itu? Ya kan? Yang kita artinya yang kita bela, yang kita dukung, solidaritas kita bagaimana terhadap kejadian itu. Yang pertama, sesama muslim, oke lah. Baik sesama muslim. Caranya bagaimana? Boleh. Kalau memang disyaratkan jangan atau disuruh memboikot, ya silakan. Tapi semampu apa? Sahabat Nabi Abu Bakar aja ketika sudah bubar, sudah dikuasai, ia pulang. Kenapa? Karena kejadian inilah yang disebut dengan bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Di Quran disebutkan ada hukum mencuri, ya, pencurian itu kada akan selesai. Jalan terus sampai hari kiamat. Ada perzinahan, kemudian ada peperangan. Kalau sudah tercantum di Al-Quran itu, maka selamanya. Bila itu selesai, berarti Quran kada berlaku lagi, selesailah kita semua. Ciri, tanda. Jadi sikap kita itu harus benar-benar meletakkan bahwasanya kita ini pada tahap pengamalan. Bagaimana pada tahap pengamalan? Orang-orang yang bermakrifat. Kita akan mengupas. Nih sedikit, biar kita mengenali kedudukan kita itu ada di mana, kan? Kedudukan ada di mana? Kita latih aja dah. Ini orang syariat atau orang fikih. Nah, orang fikih ini yang menjadi musuh adalah pikirannya sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan torikat. Nah, orang torikat ini musuhnya adalah menuduh jin, iblis. Ini ketujuh menyalahkan orang lain, merasa paling jujur. Kemudian ada yang disebut dengan hakikah aja. Ini adalah dirinya sendiri. Kemudian orang makrifat. Semuanya tidak ada. Ya.
Ma'rifat. Itu orang fikih di atas. Kalau dalam bahasa lain, nih bahasa lain, asma wa sifat. Ini rububiyah, ini uluhiyah. Jadi hakikat ma'rifat adalah uluhiyah. Coba kita menelaah, ini mengukur diri seorang. Jadi bagus saja berucau dahulu. Jadi tahu, oh ini ada di hulu, ada di hilir, ada di tengah. Apa yang kita kenali? Ciri-cirinya dulu pertama. Pernahkah kita berada di posisi ini perasaan? Salah. Seberataan pasti pernah nih, makanya belajar. Ya kan? Artinya ketika kita diberikan suatu amalan, kita kerjakan, kita pikiran jalan. Bujurkah kadakah, bujurkah kadakah. Oh, ya kan? Bujur kadakah. Bila sudah berani menyatakan bujur, nang lain salah tuh. Salah nang lain. Sudah ketika perbedaan paham, yang lain salah sudah. Itu orang syariat, orang fikih. Kemudian orang thariqat, ia akan mencari apa yang ia cari. Apa garang yang diulah Tuhan? Nah, penciptaan. Ketika sudah mengenali penciptaan, apa di sini? Tersebutlah selain kita ada jin dan iblis. Apa tugasnya? Menggoda, membisikkan, menyesatkan. Oh, berarti ketika kita memandang orang itu sedang membuat suatu kesalahan, pikirannya ini kada menyalahkan dengan pikiran orang itu lagi. Orang itu mabuk gara-gara jin aja tuh. Gara-gara iblis. Amun pertama asalnya begitu ada orang mabuk di pikirannya, tuh pikirannya nyanyok tuh, makanya mabuk. Kada wani lagi menuduh orang tuh karena rayuan iblis, disesatkan iblis. Begitu sudah mengenali apa yang dicipta, ia mengenali dari apa Allah mencipta. Hakikat. Iblis dari mana? Bagaimana prosesnya dicipta? Oh, dicari sampailah kepada dirinya seorang. Oh, sama. Adonannya sama. Oh, berarti sesungguhnya diri kita lah yang menjadi musuh. Musuh sesungguhnya adalah diri kita nih, orang hakikat. Pinandui diri seorang dulu. Karena dasarnya ini ikro kita bakal. Baca dulu diri seorang. Di mana kita adanya? Nih, pelajari ini. Kemudian kalau makrifat ini makrifah aja. Artinya yang kita pelajari apa? Kalau Allah membuat hukum, Allah mencipta semuanya. Semuanya ciptaan Allah berasal daripada zat yang sama, daripada nur yang sama. Berarti yang ada ini bisa bergerak, melihat dan beraf'al. Siapa sesungguhnya? Nah, orang ma'rifat adalah lagi semuanya sini. Makanya semuanya tidak ada disebut dengan hampa. Kalau kita sebut kosong, masih ada angkanya kan 0. Kalau sebut hampa kadang berbilang. Tidak ada lagi, karena semua kembali kepadanya. Disebut dengan hampa. Kemudian di dalam Ajariyat 56, jadi kitalah kalau mempelajari surah Ajariyat 56. Di dalam Ajariyat ayat 56 disebutkan jin dan manusia. Lihat angkanya. 6 itu korelasinya ya Bang Sejin. Itu angka 6. Bilenya angka 5 itu ya urusan manusia kita. Jadi ternyata penomoran ayat menyesuaikan isi.
Bayangkan dari nomor menjelaskan isi. Dari nomor menjelaskan isi dari nomor. Kemudian di situ kan dijelaskan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tugas manusia adalah ibadah. Nah, tugas manusia satu, ibadah. Tidak ada lagi tugas daripada itu. Kemudian ibadah itu apa saja? Apa saja kira-kira ibadah? Nah, di sini yang disebut ibadah, jangan hanya diartikan sholat. Kemana aja mencari dasarnya? Banyak dasarnya ini. Cuma salah satu kita ambil. Sesuai urutan kejadian manusia. Setelah Al-Fatihah tentunya Al-Baqarah. Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 45. Bunyinya apa? Kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata-kata wasta'inu, ya kan, nasta, ini kemana rujukannya kalau Al-Fatihah? Ayat berapa nih? Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Sama ada hurufnya lawan nikmat. Nasta'in sama ada hurufnya, ya kan? Di mana bedanya nasta'in? Yalah. Nasta'in huruf N juga lah. Nas. Di mana bedanya nasta'in dengan nikmat? Hurufnya nang itu juga. Berbedanya di mana? Kalau nikmat pada jiwa, kalau ini pada diri. Ini pada jiwa, ini pada diri. Ini batang tubuh, ya kan, jasad. Kalau ini jiwa, pada roh. Coba kita mengaji sedikit. Kalau terjemahkan wasta'inu, apabila engkau mendapati, menemui, ya, masalah, kan apa mati kan masalah. Apabila engkau menemukan nasta'in, ya kan, menemukan nikmat, sama, menemukan diri. Ini kita pecah hurufnya. Kita pecah. Non, ain, mim. Nah, nikmat. Kemudian nasta'in, ya kan? Nah, ini ya, ini huruf penyerta. Sebenarnya kada perlu ditulis. Nah, huruf penyerta. Nah, wasta'inu, apabila engkau menemukan huruf-huruf nih, apabila engkau menemukan hurufnya itu,
berarti engkau menemukan diri engkau. Bila kita bisa menemukan hurufnya ini, berarti kita nih menemukan diri engkau. Melihat orang bakalahi, kawakada kita menemui diri, melihat orang bakalahi, melihat diri kita. Pertama, wasta'inu, dan apabila engkau menemui masalah. Jadi yang disebut masalah tuh ya nikmat ternyata. Nikmat itulah yang jadi masalah. Di Quran kan diartikan wasta'inu, apabila engkau menemukan masalah, bersabarlah. Maka kita ubah kalimatnya dengan asli terjemahan hurufnya. Itu kan bayan, apabila engkau bertemu huruf. Nah, kita huruf langsung kita pindah. Wasta'inu, nasta'in, ya kan? Wasta'inu ya. Maka kata-kata wasta'in pada sini sudah. Ya. Nah, tak potong. Apabila engkau menemukan ta'inu. Ya kan? Apabila engkau menemukan huruf ta. Hafal sudah kalau cerita ta ini bagaimana cerita itu ada. Makanya kalau susunan huruf ta ini susunan kejadian huruf yang awal, huruf di alam roh. Ingat, awal-awal huruf kejadiannya apa dahulu? Yaitu ketika roh bertaubat. Ini huruf pertama, satu. Setelah roh bertaubat, huruf ra, rahmat. Nah, jadilah ampunannya. Setelah itu ini alam roh nih, turun ke bawah, alif, alastu birabikum bala syahidna. Ini peristiwa pertama, ini peristiwa kedua. Itu susunan huruf sudah. Maka bila engkau menemukan huruf ta, nih, wasta'inu. Wasta'in. Kata-kata was, buang nonnya dahulu sini. Nah, wasta'inu. Ini kan diri. Wawnya jangan dibaca. Bila engkau menemukan diri, cerita diri. Untuk membuka huruf sin, buka huruf ta dulu. Bagaimana kejadian daripada huruf ta? Oh, ternyata kita ingat sejarah roh yang awal dulu. Man anna huruf ta, ia bertaubat, kemudian ia mendapatkan ampunan. Barulah alastu birabikum bala syahidna, barulah disebut dengan diri. Nah, hanya ada huruf sin. Makanya kalau hendak membaca huruf sin, baca huruf ta dulu. Ini batang tubuh, huruf sin batang tubuh, belum dihembuskan nyawa. Bila sudah dihembuskan nyawa, lalulah. Nah, ini yang disebut dengan ibadah. Nah, dapat rumus. Itu yang disebut ibadah. Jadi kalau kita ini, kalau hendak nantinya belajar khusus ilmu huruf, makanya kan di Fatihah itu ada beberapa huruf yang ada termasuk. Yang disebut orang huruf kunci neraka, termasuk huruf jim. Sedangkan orang banyak 113 surah terhimpun kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terhimpun kepada huruf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun kepada huruf ba. Kemudian huruf yang ada terhimpun kepada huruf ba mana? Ada 7 huruf di sini. Nah, ta, ra, 5 huruf lagi. Ada yang disebut dengan huruf jim. Jim. Makanya kan wajhula, wajahku. Itu maksudnya. Tapi kita itu huruf. Coba kita menelah dulu. Kenapa manusia itu disebut tugasnya hanya beribadah? Nih susunan hurufnya. Apabila engkau menemukan diri engkau, tahu sejarah
siapa asal usul diri engkau. Huruf ta ini menceritakan, makanya kita share di grup itu, ya kan? Di dalam Bulughul Maram itu halaman 302 itu ternyata kita ini bahkan alam semesta diciptakan dari sumber kesalahan. Kita ini sebenarnya dicipta berasal dari sumbernya kesalahan. Jadi kalau marasa bujur kada kawa sumber kesalahannya kan terjadi di sini, ada huruf ta. Tandanya ada sumbernya. Ini sumber kita huruf tadi, berarti orang yang sudah bertaubat. Makanya kan bagi yang tidak bertaubat, asalnya taubat, akhir hidup kita apa? Wahai Muhammad, apabila umatmu yang sepanjang hidupnya jalim kada pernah berbuat baik, tapi ia bertaubat, huruf tak pulang buliknya ilmu huruf. Asalnya dari huruf ta, kembalilah dengan huruf ta. Asal bertaubat, kita ini jadi diulah dari orang yang asal bertaubat. Kenapa disebut dengan ibadah? Karena diri ini bertitik tiga. Titik tiga. Makanya ikrar kita Muhammad dan abduhu. Nah, apabila engkau menemukan diri engkau, kayak apa kita menemui diri? Kadang dapat kita menemui diri langsung kepada huruf sin, kan dapat. Buka dulu huruf ta, kejadiannya jadilah huruf sin. Ya, ketika sudah jadi huruf sin, ini kalau rintitan hurufnya berarti ia disebut dengan beribadah. Nah, huruf sin. Kemudian dijelaskan ada huruf ain. Kalau huruf ya ini penyerta aja ini. Huruf penyerta. Huruf A ini apa maksudnya? Maha tahu atau disebut dengan ilmu. Nah, kenapa ini kita bongkar? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, jadi manusia itu sudah aku sertai nih ilmu. Makanya ada yang disebut dengan insan nantinya. Aku sertai ilmu. Apabila ia bertahan pada diri, nah ini bertahan pada diri. Ini gambarnya huruf sin ini adanya di sini. Nih huruf sin. Ini batang tubuh. Susunan batang tubuh orang syariat. Apa nampak aja nang kelihatan, nang kada kelihatan kada mau. Tapi bila inya orang tarikat, inya tahu perangkatnya. Ah, hanyarlah. Nah, inya tahu perangkatnya sudah semua. Kemudian kalau orang hakikat, kemana andakannya orang hakikat? Ternyata sama semua. Dari yang huruf tak juga sebenarnya. Kemana gugurnya? Nih orang disebut dengan orang hakikat. Nah, hayat adalah kepada sama aja sumber kehidupan inya semua adalah kepada hayat. Inya merasa dihidupkan. Yang menentukan ini yang di grup yang disiarkan, mengerjakan bisa dihidupkan orang hakikat. Ya, ketika ia berbuat salah, inya merasa berdosa benar. Ketika ia beribadah, membenarkan diri seorang benar. Nih, orang hakikat. Maka kalau sudah orang kepada makrifat, kemana andakannya? Nih, huruf cinta. Faksilu wujuhaku. Apa? Batang tubuh nih kadada orang di tingkat gym. Ada belajar kan batang tubuh. Ini andakannya di alam roh. Nih di sini andakannya.
Natijah jim itu kunci neraka. Bila kada memahami satu huruf jim ini aja, neraka sudah. Kenapa? Kadang kita memandang yang lain tidak sempurna, memandang yang lain berbeda. Huruf jim. Akhirnya ia tidak akan memandang kepada batang tubuh, kan batang tubuh rohnya dicoretlah. Kemudian ketika beribadah menyalahkan kesibukannya, kesalahan, kebenaran semuaan pada jin, iblis, akhirnya merasa benar sendiri. Sama ini melakukan ini, yang melakukan bukanlah coret. Kemudian aku dihidupkan, makanya rancak membaca la haula wala quwata. Kada daya aku. Nang aku begini daya Tuhan, kekuatan Tuhan semua. Yalah. Menyalahkan diri sendiri. Wah, haputnya. Tapi bila menggawe nang bujur, pembujurnya nih. Pembujurnya sudah tingkat kepada makrifat huruf jim. Timur, barat tuh aku semuaan. Akhirnya apa? Mana aku? Amun timur, barat semuaan inya, mana kita? Ini disebut hampa. Ada lagi kita. Selesai. Sekarang orang urusan bakalahi. Kawalah andak di mana andakannya orang bakalahi itu. Ini menyalahkan kawan, bila menyalahkan kawan di mana andakannya? Sama. Nah, di situ. Ini kita memposisikan diri karena yang kita tangkap tuh amaliyah kita nih nangalih. Ya kan, nang dilihat, makanya apapun yang dilihat, apapun yang dengar, nih kuncinya huruf jim semata. Nih kuncinya. Semuaan nang bahantam, nang membunuh, nang dibunuh. Nah, ingat. Tapi apa? Af'al kejadian itu kehendaknya juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, samuan itu nang buruk dari aku nang maadakan jar Tuhan. Nang baik aku juga nang maadakan. Ketika ini berbuat buruk, kembalikan aku nang maadakan ini berbuat buruk. Ketika ia berbuat baik, aku yang maadakan berbuat baik. Nah, lalu disinilah terjadi buruk dan baik. Nah, kita bahas ulang baiknya. Ketika kita di sini solidaritas kita dengan sesama muslim, kita berada di sini. Yalah. Ketika melihat kawan kada umpat di sini, dianggapnya buruk. Nih, meletakkan kita dulu Ingat. Bukankah baik dan buruk semuanya adalah ketika kita solidaritas berbuat baik, memboikot, kada mau menukari lagi apapun yang adanya, hantarlah sikap kepada huruf jim adalah keakuan. Ketika kawan berada di sini, julung juga ini ke atas. Nah, maulah ada rasa benci, kada mau didebatkan. Berarti inya ini kada manusia. Justru manusia Tuhan memanggil wal insan. Yasa, bila inya kau berbuat baik tingkat insan sudah. Bila inya berbuat buruk tatapai aku juga nang maadakan dir Tuhan. Ketika kita berbuat baik kita kembalikan, kada akan mau memponis orang yang berada di sini. Tapi ketika kita berbuat baik tidak dihantarkan kepada huruf jim, yang ada ini kembali ke sini dengan sifat celaan. Sombong ini. Membenci, ya kan? Sifat celaan, sifat benci muncul di sini. Nah, apa yang terjadi? Selamatlah kita di mana perbuatan baik kita nampak pada diri. Saat kita mau boikot, kada mau lagi bertukar perasa baik. Kenapa? Di dalam kebaikan kita mencaci, membuat kebencian di sini, maka nampak perbuatan baik adalah pada diri. Kada kalah kembali ke sini. Di mana selamatnya kita? Nampak ketika ia berbuat baik tidak dihantarkan ke sini, langsung dikembalikannya ke sini, kesombongan.
Jahirnya kan nampaknya berbuat baik, itu kan menukar. Ada aqua biologi ketemu juga. Nah, tersambut ngaran meriknya kita. Ya. Memboikot. Sayang, silahkan Anda bersolidaritas berbuat baik, tapi serahkan, kembalikan. Kan baik itu untuk dirinya sendiri, jahat untuk dirinya sendiri. Ketika Anda berbuat baik dihantar ke sini, maka ini jadi satu. Tuh, belajar menyikapi bagaimana kejadian dalam keseharian. Inilah yang disebutkan Nabi, ahli ibadah masuk neraka. Apakah orang beribadah itu salah? Kan ada salah baiknya beribadah, sembahyang apa semuaan. Tapi di dalam sembahyangnya itu melihat orang kada sembahyang, ia celak. Ya kan? Sembahyang itu ketika kita berbuat baik, sholat ke apapun bentuknya semua nih. Maka apa? Ketika orang berbuat baik tidak dihantarkan kepada huruf jim, langsung dikembalikan ke sini. Inilah yang disebut dengan wasta'inu, masalah. Apabila engkau bertemu dengan masalah, masalah itu apa? Nih cerita diri, engkau tidak membaca diri. Itu nah jadi masalah. Kenapa? Karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang engkau beri nikmat. Jalan itu siapa? Sirat itu kan jalan. Jalan wadah yang diberikan nikmat itu siapa? Ya diri kita nih wadah jalan. Nikmat itu apa? Nikmat itu adalah kejadian diri kita. Dari nur. Kemudian nih. Dari nur, dari ilmu menjadi jiwa kembali kepada tak marbutah. Tak marbutah ini apa? Ya. Ada ada tak dua diambil. Bila titiknya diambil, tak marbutah, taknya tetap tersebut. Ini kayak butah. Bila taknya haknya digabung dua, nah dua digabung. Jadi apa? Hak besar aja, nya bergabung dua. Maka hak ini batang tubuh dan nyawa. Keduanya bergabung. Kalau ini apa? Ini roh. Nah, kalau sabuting ini sumber daripada roh. Kalau kejadian yang kedua, hak ini adalah sumber yang disebutkan di dalam Al-A'raf ayat 172. Saat air dikeluarkan itu dari sini. Kalau sudah di titik kedua, air dikeluarkan dari roh yang menjadi batang tubuh, yang menjadi tulang belulang, tapi sudah bertaubat yang suci. Nah, jadi makanya kata-kata sirotol. Kalau kata-kata sirat itu kalau kita Arabkan, ya kan, sirotol. Nah, sirat, iyalah huruf ta. Ta ini apa? Berapa huruf tanya? Nah, kalau di Indonesia kan. Nah, berarti ada huruf. Yalah. Nah, apa bedanya? Kalau hendak membaca huruf, karena kita dites bang semalam. Ta ini kan yang suci, mensucikan dari mana dapatnya? Yang suci siapa? Nih yang suci. Ini roh. Nah, roh kepada nur. Nah, ketika nur masuk ke dalam batang tubuh menjadi hayat. Sama dengan batang tubuh. Nah, sekarang yang suci mensucikan. Ketika batang tubuh, nih huruf sin nang begawi, yang terlihat, ya, disucikan oleh roh. Oh, batang tubuh, ujar nih huruf ta. Nang bagawi nama angkat takbir lain nikam lah, ujar nih huruf tak nih, ujar roh. Oh iyalah jah lain aku, pian dia nang bagarak. Nah suci udah, lapaslah tanggung jawab batang tubuh sudah berada pada roh. Inilah yang disebut dengan huruf ta, yang suci mensucikan.
Artinya, oh batang tubuh jangan diakuilah, jangan engkau yang merasa mengangkat takbir. Nih, jangan merasa engkau yang berbicara, jangan merasa engkau yang melihat, jangan merasa engkau yang mendengar. Oh iya, yang mendengar siapa? Kalau aku kada ada di dalam batang tubuh ikam kada kawa. Nih, yang suci mensucikan. Ini satu huruf. Itu membaca huruf. Makanya surat itu apa? Huruf syad ini adalah berasal daripada huruf shin, kemudian huruf dal. Nah, urusan diri semuaan. Ini rahmat. Bila kita mengenal huruf syad ini, otomatis suci mensucikan. Bila kita mengenal diri orang yang suci, asal kenal dengan diri, jaminan sudah. Ayo, kada ada keakuan diri, kawalah. Ketika batang tubuh orang ahli hukum, orang ahli fikih berbuat amal ibadah, tidak ditegur oleh roh, kada ada teguran. Nih, harusnya ini nang menegur. Nah, tak akui, akulah yang berbuat baik. Hati-hati kita. Jadi silahkan yang sudah memahami, kan bahasanya ini. Kalau kita telah paham sudah ma'rifat nih, karena kalau kita baca dari banyaknya komentar itu artinya ma'rifat nih kan diyakini dan diamalkan oleh diri, kada diucapkan ya, kada diucapkan, tapi ucapan itu ma'rifat juga sudah. Ucapan itu mengamalkan orang ma'rifat. Ketika ucapannya membuat keburukan, ma'rifat atau kada? Ya, kalau kenal dengan diri sendiri, ucapannya tidak akan membuat buruk. Kenapa? Ia kembalikan dihantar. Ketika ia berbuat baik, ia lejapkan, maka tidak ada lagi kebaikan, apalagi keburukan. Dihantar. Ini cara menyikapi kita. Jadi kada mau kita memandang kekawanan, akhirnya kada mau lagi berdebat. Amun kawa itu. Jadi ini rumus untuk mendapatkan yang dimaksud Al-Baqarah. Apabila engkau menemukan masalah, disebut Tuhan masalah itu kenapa diterjemahkan masalah? Karena orang yang kadang mengenal huruf. Bila engkau ya Tuhan bertemu dengan diri engkau, pelajari diri engkau, asal usul dari mana, kada jadi masalah. Tapi disebut masalah apa? Bila engkau bertemu dengan diri engkau, kita ini bertemu dengan jasad, artinya kita ini bertemu apa yang kita lihat, masalah ngarannya. Semuanya itu nih berasal daripada nur. Kan harusnya berakhir. Sebenar-benarnya nikmat adalah nurku. Sebenar-benarnya nikmat nurku. Nah, sebenar-benarnya menjadi batang tubuh, menjadi nyawa. Itu sebenar-benarnya nikmat. Jadi jalan itu, syurat itu yang disebut syurat itu, ini batang tubuh kita seiku kan ini jalan. Bukankah kita yang berjalan yang diperjalankan? Kita ini jalan seutuhnya. Nang bulik itu ini kita menuju batang tubuh kita ini. Kenali batang tubuh. Jadi huruf-huruf ini merujuk kepada kalimat sabar dan sholat. Apabila kita mengenal huruf-hurufnya ini, nah akhirnya apa? Mengenali huruf sin, ta, ain, ya, dan nun. Bila kenal dengan ini, berarti kita sudah mengetahui siapa syad, siapa ba, siapa ra. Ini kejadian diri, syad ini kan sama itu susunannya. Kejadian diri, ra ini berarti ampunan. Bila kita berada di dalam ampunannya, disebutlah kita bertemu, disebut salat. Bila orang salat kita, ini aja yang digawinya nih. Sholat saja digawinya. Masalah sabar ini diartikan dengan menahan diri. Padahal sabar itu kan artinya mengenali diri. Sabar tuh bila kenal dengan diri, kejadian diri ini dari mana, bagaimana perjalanan diri, ini disabar semuaan. Sudah rumusnya. Kenapa? Ada huruf persaksian. Makanya Tuhan sudah berjanji semalam itu sebelum ikam jasad ikam itu sebelum jadi sudah kutakuni hakunlah. Karena ku jadiakan ku ulah tangan batis semua anak batis ikam ku jadiakan nang kaya ini tangan ikam kaya ini ku jadiakan semuaan hakun kada hakun sudah baulah perjanjian. Kenapa imbas sudah jadi
Sudah jadi jasad saikungan kada ingat lagi dengan perjanjian. Saat sembahyang kada ingat juga. Ya, saat sembahyangnya kada ingat. Nah, ini maksudnya. Jadi ini rumus bahwasanya Az-Zariyat 56 Al-Baqarah ini menjadi dasar bahwa tugas manusia ibadah itu disebut dengan sesuatu yang kita kerjakan itu dikembalikan kepadanya, itu ibadah. Kembali. Apapun. Jadi setiap amaliyah yang tidak kembali tidak disebut ibadah karena bertentangan dengan persaksian yang awal. Bertentangan kan? Aku adalah batang tubuh Muhammad. Nah, nih, coba kita ubah. Ibadah ini kan batang jalan batang tubuh. Ibadah ini cara batang tubuh, caranya. Muhammad itu batang tubuh. Sekarang ini kita lebih memudahkan. Ini batang tubuh. Batang tubuh caranya disebut dengan ibadah. Nah, coba kita di dalam persaksian kita coba kita ubah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku ini pertama af'al, kerjaannya, diciptanya, af'alnya, af'alku, gerakku, dia, alif. Sekarang lam yang kedua, nama kita nih, ya lam. Namaku, namanya. Kemudian lam kedua, nyawa. Nyawaku adalah rohnya. Nya itu tertuju kepada hak. Udah Allah sudah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad, batang tubuhku nih Muhammad. Batang tubuhku Muhammad. Ya kan? Cara buliknya nih, saksikan. Cara buliknya itu dengan memakai ilmunya. Ada ain. Cara bulik batang tubuh ini bulik ke mana? Bulik kepada zatnya, kepada nurnya. Sudah disanggui ilmu. Nih, perangkat batang tubuh adalah abduhu. Cara kembali. Batang tubuhku ini sudah disertai ilmunya. Kemudian batang tubuhku ini sudah membuat perjanjian. Kemudian dal ini yang menerima balasan. Bila aku menuruti perjanjianku, balasannya ada. Bila aku melanggar perjanjianku, balasannya ada. Semuanya ada balasan. Jadi dari huruf dal ini bisa dua pintu. Bisa nur, bisa nar. Nah, dua pintu. Bila huruf dal ini ingkar dengan huruf ba, buliknya kepada nar. Bila nya menuruti dengan perjanjian yang asal, bulik kepada nur. Itu maksudnya wa asyhadu anna, tunjuk batang tubuh, wa asyhadu batang tubuhku ini Muhammad. Ya awalnya nar. Artinya batang tubuhku ini Muhammad. Kemudian batang tubuhku Muhammad wa rasulullah. Wa rasul itu apa? Napasku nih, nyawaku ini adalah rasul. Napasku ini siapa yang diutus? Roh jadi batang tubuh. Kemudian roh diutus jadi napas. Berarti napas itu adalah utusan. Utusan siapa? Ya rasul. Qad ja'akum minallahi nur. Quran. Itu maksudnya bersaksilah lagi kita seikungannya saksi nyata sudah, bersaksi apa lagi? Saksiakan diri seorang. Jangan masa asyhadu alla ilaha illallah, Allah di atas langit Tuhanku. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad nang di Madinah nabiku. Yalah. Dan aku adalah hamba dan rasul nang di Madinah bebulik pulang ke Madinah. Apa bersaksi gitu?
Bila bersaksi nang kaya itu malihatlah lawan Nabi Muhammad. Biasalah bertemuan. Nih saksiakan diri kita nang atas sikungan nih sudah. Bila hendak menyaksikan kita dari sikungan, lenyapkan kepada huruf jim. Lenyap. Makanya tugas manusia dan jin itu ujar Tuhan ibadah bulik lawan aku. Aku cipta jin dan manusia itu untuk bulik lawan aku. Nah, kalau kita gambarkan sedikit letak persimpangan kita. Pertama, Tuhan meniup roh. Nah, kita tulis dulu lah. Ini roh. Roh itu ditanya, man anta, man ana. Aku, engkau, terjadilah ledakan yang disebut dengan partikel-partikelnya. Ledakan itu kayak orang melastas. Ada butiran api tak keluar. Nah, ledakannya inilah butiran api. Nah, keluarlah butiran api. Dari ini diulah jin. Nah, diulah jin. Masukkan lagi. Ini roh ini masukkan lagi, dibersihkan lagi, tanya lagi, terjadi lagi ledakan, api lagi di sini. Ulah pulang. Dibangkitkan lagi ini nah. Ditanya lagi, terjadi lagi. Diulah pulang jin. Ya. Dibangkitkan lagi. Nah, dibangkitkan lagi. Man anta, man ana. Barulah ana Allah. Ini kan api, sebutannya api apa nih? Nih. Nar. Nah, jakannya bahasa kita. Nah, nih nar. Itu persimpangannya. Ketika ditanya ana antallah, turun langsung disebut dengan nur. Nah, jadilah alam semesta. Anggap kita. Nah, langsung aja kita potong. Nah, itu maksudnya. Maka aku ciptakan jin, aku ciptakan manusia. Nah, ini manusia. Aku ciptakan jin, aku ciptakan manusia. Ini bulik. Ini bulik. Nah, tapi apa? Di dalam peristiwa antara nur, ya, di bawah nur ini ada yang disebut dengan peristiwa alastu birabikum bala syahidna. Di dalam peristiwa ini perjanjian. Ketika kita lupa dengan perjanjian kita, maka diri kita ini kemana buliknya? Boleh jadi diri kita ini bulik ke sini dahulu. Nah, kenar kada bulik kepada nur. Atau ini kan boleh ke sini. Nah, bulik kepada nur. Makanya di dalam Al-Quran sini biasanya kita menyelidiki. Kenapa kada disebut malaikat? Tinggal malaikat. Ayo. Ini kan roh tadi. Ketika sudah memancar, aku adalah engkau. Pancarannya inilah yang diulah malaikat. Nah, diulahnya malaikat. Di mana ada malaikat? Di bawah. Jin di atas. Makanya wahai jin ujabubuhan malaikat nih. Nah, memohon lawan jin. Padahal bang lawan Tuhan. Ya. Nih pertama diciptakan adalah jin. Api lah dahulu. Cahayanya diulah malaikat. Sekarang kita, ini prosedur kita. Bahasanya ini Sherlock. Ya kan, Google Map nih. Kemana jalan bulik kita nih. Bila disesatakan buliknya kenar. Bilanya Google Mapnya pas saja buliknya kepada nur. Ini Google Map kita. Syaratnya supaya jangan sesat. Ini aplikasinya huruf ba. Nah, persaksian. Ikuti aturan yang diarahkan. Nah, empati aturan yang diarahkan huruf ba. Jadi kita kada bingung. Ini kan roh ini kan ketika
aku, kau, ledakannya kan panas kan, ledakannya api percikan. Artinya percikannya ini menandakan bahwa ini pernah berbuat salah, kafir, lupa, menutup. Nah, jadi ini tanda aja ini, tanda daripada roh ini. Nah, disucikan di sini, jadilah di sini. Maka muncullah di sini hadis. Nah, Bulughul Maram 302. Dijelaskan bahwa Allah menciptakan semesta sekalian beserta isinya. Tapi di situ dijelaskan diri kita. Allah menciptakan manusia sumber dari kesalahan. Maksud sumber kesalahan itu ini asal kejadian diri kita diulah dari kesalahan yang awal. Jadilah diri kita sumbernya. Jadi ketika kita berbuat salah, memang kita berasal diciptakan dari sumbernya yang salah, yang disucikan. Makanya muncul bahasanya Allah mencintai, disinilah pertama Allah cinta mahabbahnya di sini. Aku jar Tuhan mencintai orang yang berbuat maksiat tapi mengaku. Makanya 3 kali ini katakanlah bataskan menagih 3 kali, memaafkan 3 kali, ya nih, iyalah. Syarat 3 kali ini matukannya. Di sini maksudnya, nih 3 kali. Talak 3 kali, bila sudah 3 kali Cina buta cagarannya. Renang melihatnya lagi. Nah, nih 3 kali sini. Artinya manusia aja letaknya salah, dan bukan letaknya. Manusia tuh diulah bibitnya dari yang salah. Ya kan, dari yang salah. Dari yang salah tapi disucikan. Makanya muncullah wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Artinya jiwa roh ini, ya kan, di dalamnya itu sifat fujur, sifat takwa. Ya tadi sifat salah, sifat benar. Nih. Benar hadisnya itu. Kalau menelah ini dengan ilmu huruf maksudnya. Jadi kita mencoba membedah huruf itu, mengkaji huruf itu tanpa membuka terjemah. Makanya Al-Quran itu sebagian kan banyak mengatakan ini perlu direvisi ini terjemahannya, kada sesuai dengan makna huruf asalnya. Nah, salat ini artinya bila sudah kenal nih, nah, bila kenal sudah dengan huruf syad, huruf ba dan huruf ra, barulah sholat. Mengenal dengan huruf syad ini sama dengan isyraq. Artinya Nabi Muhammad itu mengenal dirinya, diperkenalkan dengan dirinya, naik dahulu ke langit pertama. Kata-kata naik ke langit pertama hati-hati. Bukan yang ditarik atau diperjalankan itu. Memperkenalkan. Artinya kan diri kita ini alam syakir. Langitnya ada di diri kita juga. Langit pertama itu di diri kita, langit sampai ke langit ke-7 di diri kita. Nah, jadi kata-kata salat ini ketika sudah mi'raj, ini isra-nya. Bila kita mempelajari huruf ini huruf isra ngarannya. Tahu dengan diri pertama, dikenalkan dulu dengan batang tubuh. Makanya perjalanannya kalau huruf syad ini mengenalkan batang tubuh. Langit pertama kenal dulu dengan batang tubuh. Akhirnya apa? Sampailah kepada alam perjanjian. Sampailah mendapatkan ampunan. Barulah disebut. Jadi sabar ini napas naik, napas turun. Sabar itu napas naik, napas turun. Bila sudah di atas disebut dengan napas sholat. Tarik. Amun orang menahan emosi pertama apa napas apa yang dilakukan? Allah langsung menghembuskan napas. Orang menahan emosi, tariknya napas, tahannya dulu, berpikir. Hanyar, plong sudah aja. Jadi isra itu napas naik, napas turun. Sabar itu napas tarik, napas keluar. Sama. Peristiwa huruf, susunan huruf, peristiwa kejadian, hadis dan Qur'annya sama sebenarnya. Kada bertentangan. Nanti kalau orang jadi dikatakan sabar itu napas tarik, tahannya dulu, tahan napas, lu berzikir, beringat dahulu. Amun ku tampar kayak ini kena kejadiannya ini. No, tuh salat ngarannya itu betamuan.
Yalah, sudah matang berpikir kada usah gen biarkan aja. Ya. Plong sudah. Itu kan napas naik, napas tahan itu disebut dengan sholat. Iya sudah kembali. Itu maksud. Ini tahapan rumus singkat saja. Sebenarnya di jadwal ini belum ada kita. Sebenarnya kita hendak memperdalam kepada ilmu huruf. Cuma karena ada request permintaan dari kawan-kawan, bagaimana biar lebih adem. Ya kan? Kita ini bisa mengamalkan apa yang sudah kita uraikan dengan 4 tahapan ini. Bila inya kada suka dengan bahasa marifat, curit marifatnya. Kada suka dengan hakikat, curit tarikatnya, curitnya semuaan. Nah ini ganti lawan fikih, ini ganti dengan rububiyah, ini ganti dengan uluhiyah. Ganti semuaan, ini uluhiyah semuaan. Ya kan? Fikih, asma, wasifat. Silahkan kalau yang kada suka bahasanya. Nang diwalakan ini aja masih sampai ini. Golongan tertentu bid'ah yang mengajarkan syariat, tarikat, hakikat, marifat, bid'ah. Nabi kada pernah mengajarkannya, dibalas. Pernahlah Nabi juga mengajarkan asma wa sifat, rububiyah dan uluhiyah. Nabi kada pernah itu tauhid. Apa bedanya dengan agama lain? Bid'ah babalasan. Ya. Membuktikan ternyata bibit di atas membuat umat di bawah tidak tenang. Makanya kita di sini tazkiyatun nafs itu membuat setenang-tenangnya kita. Bagaimana membuat tenang? Harus ada cara kita mengamalkannya. Yang pertama, tidak ada perbedaan. Apapun nama berbeda, tidak ada perbedaan. Setelah kita pelajari, tidak ada perbedaan. Mau menyebut ma'rifat, hakikat, tarikat, syariat, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, usuluddin, tujib, tidak ada perbedaan. Sifat 20, tidak ada perbedaan. Semua sampai kalau buju-buju dipelajari. Tasawuf kah? Tidak ada perbedaan nama aja. Jadi tasawuf belajar, usuluddin belajar, tujib belajar, rububiyah, uluhiyah belajar. Oh ternyata sama aja. Imba sudah sama, sampainya ke situ. Di mana letak saling cela, di mana letak saling benci. Akhirnya apa? Kita tertipu dengan bahasa, dengan nama. Maka sebutannya asma wa sifat. Semua nama itu namaku. Ini namanya. Namun semua namaku kenapa masih tertipu? Itu maksudnya. Jangan lagi kita tertipu. Nah ini sedikit lagi kita ulang. Menyikapi lah perbedaan paham kita tentang kejadian di muka bumi ini, ya. Silahkan memakai kalimat mendukung, memakai kalimat solidaritas, memakai kalimat menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat bagi orang lain, kerjakan. Namun semua yang sudah kita kerjakan jangan dihantar kepada makhluk yang lain, hantarlah kepada semua dia. Jangan dihantar kepada yang ini nah sibuk ini gerunom di rumah seorangan, kenapa payah kakawanan jangan dukung. Ya, sia-sia amal perbuatan baik kita. Silahkan kerjakan semuanya. Ini perintahnya, ini larangannya. Manggawi larangannya, perintahnya juga. Manggawi nang disuruhnya, perintahnya juga. Semua ini kedua perintahnya. Apa yang dikalahin? Orang berbuat buruk perintahnya juga. Buktinya apa? Jin diperintahkan untuk apa? Menggoda, membisikkan, merayu, menjerumuskan manusia sampai uyah ininya kada pernah berpindah tugas. Jin, amun manusia dipindah tugas mau, jin kada mau. Kalah kita lawan jin, taat jin kita ini. Nih, sedikit padahal banyak nih. Kalau kita bahas masih huruf ini, tapi kan kita berulang-ulang. Cuma kita bahas ini karena memang ada pertanyaan kan di situ. Bagaimana ajar? Artinya mohon maaf betakun, ya kan? Kurang paham juga.
amalannya kayak apa orang bermarifat ketika menghadapi penindasan, ketika menghadapi penjajahan, ketika menghadapi kemurkaan, macam-macam itu. Jadi ini sedikit mudah-mudahan bisa mencerahkan kawan-kawan kita semuanya, karena ini adalah bagian atau tips bagaimana cara kita mengamalkan keilmuan yang disebut dengan orang-orang yang bermakrifat. Tazkiyah itu tetap menjaga diri itu kayak apa kita? Satu aja kuncinya, kada banyak. Satu aja. Ketika berbuat baik jangan ada celaan kebencian kepada orang lain. Satu. Ketika berbuat buruk jangan juga menambah kebahagiaan, kecelaan kepada orang lain. Semuanya sama aja. Orang yang berbuat buruk kita pandang, jangan lagi lah, sudah sampai di situ aja. Amun kau dipadahi, padahi. Tapi memadahi jangan menyari-nyari, jangan membenci orang yang dipadahi. Sama. Melihat kejadian ini silahkan. Solidaritas bagus, ya kan? Kalau kita merasa jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, silahkan. Malah bagus kita ada kawan yang kena musibah, kita pun berbuat baik kan? Tapi kita kadang mencela kadang kau berbuat baik, sia-sia duit kita nah. Kawan kena musibah kita sumbang, tapi kita mencela kepada kawan yang kadang mau umpat menyumbang misal nol kita nih, rugi. Situ maksud. Jadi bagaimana kita ini bisa mengamalkan ilmu agama, jangan tergolong yang disebutkan dengan kelompok ahli ibadah yang dimasukkan ke dalam neraka. Jangan kita itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Walaupun ada rencana kita malam hari ini ingin masuk ke bab awal di dalam sholat sunat tattawu, karena penting. Sunat tattawu ini kita kemarin menjelaskan hanya secara ma'rifat. Jadi harusnya kita akan menjelaskan dengan ilmu huruf intizar itu. Kita pecahkan dengan ilmu huruf karena ini awal-awal iradah, awal-awal kehendak. Bagaimana kita mengamalkan intizar ini itu sama, kita ini sudah mencetak awal-awal roh yang ada. Maka ketika kita mencipta awal roh yang ada, kita membuat bahan dasar untuk mengadakan yang kita tuju. Ini di intizar. Nah, jadi kita karena memang kondisi lah membuat kita, sehingga kita membuat tema tentang 4 fase atau 4 cara atau 4 hukum bagaimana kita bisa menembus atau memposisikan diri kepada keilmuan kita. Silakan kalau ada yang tanyakan. Makanya yang diperintahkan kan jin dan manusia beribadah. Bila ini akan kau beli, tergabung situ. Jadi kan tadi manusia yang tidak mengenal persaksiannya itu kan belinya kepada siapa? Kepada nar itu letak siapa? Bukan jin loh. Itu tergabung bersama-sama dalam nar. Makanya Islam itu kan menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Manusia asalnya berdosa. Apa bedanya? Wahai Muhammad, ayo umatmu akhir hidupnya bertaubat, aku ampuni. Sama ya pensucian. Jadi kita ini kalau sudah di tahap ini, nikmat nang sesungguhnya kayaknya nang sebenar-benarnya nikmat saat napas sudah ditenggorokan. Amalan ma'rifat ini sudah tahu itu nang bujur-bujur betul. Coba aja kita bertamuan. Kada ada lagi keakuan di situ itu nang bujur-bujur bulik, nang bujur-bujur nikmat. Itu. Ya, itu pinandu pasti pinandu kita. Ya, kan di akhir hayat itu bentuk yang sama dengan diri kita itulah
Gitu maksudnya tadi kembali di yang mutmainah itu kita lupa. Bila sudah bentuk baikungan muncul, berarti panggilan mutmainah kita pinandu. Pinandu kita. Nikmat. Amun kawan kayak almarhum guru sebulanan kada ada beban der juga. Kada ada lagi urusan dunia. Nah, syariatnya salat taubat, syariatnya. Ya kan? Artinya sepanjang hidup kita sholat taubat misal. Kenapa Nabi mengajarkan itu? Kan kada semua orang sampai ke ma'rifat. Semua orang kan? Namun yang sudah sampai ke ma'rifat, ya taubat sehari-hari sudah. Artinya napas tarik masuknya keluar napas itu kan napas taubat sudah. Itu. Ciri-cirinya itu pas kita itu berhadapan dengan diri kita sendiri pada saat itu sama persis dengan diri kita. Iya tuh sudah seminggu kah 2 hari kah 3 hari bila bertemuan, ini kita duduklah awak pindah sesakitan, awak duduk di geranjang, timbul-timbul sama lalu dengan diri kita sehingga di buku kita sudah tutup buku sudah kita jangan lagi bicara dunia. Kita itu dihidupkan berasal dari huruf ta kembali dengan huruf ta pula. Itu harus. Tapi amunnya kada ingat dengan perjanjian kita, kada kawa bulik dengan huruf ta. Kenar kita gugurnya. Kenar dahulu hanya kepada huruf ta. Kan itu kena. Itu prosesnya tuh. Sudah tuh kita gambarkan itu kan proses kita. Itu. Jadi kalau kita menelaah lah kajiannya tasawuf sudah lihati amalan dirinya. Kalau masih kadang-kadang mengendalikan emosi, kira-kira di marifatkah, andakannya di hakikatkah, itu aja. Ditarikatkah. Ya. Ini kadang mau disalahkan orang. Oh ya. Ada bisa. Keras. Biar aja orang menyalahkan, semakin banyak orang menyalahkan, semakin banyak kesucian kita, Allah semakin banyak membuka jalan itu. Jangan tapi aneh kita disesatkan orang sahabat, jangan peduli. Tenang aja. Itu maksudnya. Kalau sudah ada kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.